Jakarta Swift Wheelchair Basketball is a community that we built, an organization, a nonprofit, where we provide an opportunity for people with and without disabilities to play wheelchair basketball. We teach the skills to play the team, to play the sport. We create teams to play in international competition, but more importantly, we build a community of people like-minded who want to play the sport. My hope for the future of Jakarta Swift Wheelchair Basketball is that it grows, it empowers people to have more confidence outside of the court, as well as provides an opportunity for others to build and start wheelchair basketball programs or other adaptive sports of their own outside Jakarta. Selamat pagi Ibu Bapak dan teman-teman pirsawan Inspiring SBR. Di topik Inspiring SBR pada hari ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk mereview sebuah acara webinar yang diadakan di tingkat secondary school Sekolah Bogoraya pada tanggal 13 Desember 2021 lalu bersama dengan Jakarta Swift Wheelchair Basketball Club. Nampaknya itu merupakan sebuah acara talk show yang luar biasa ya, karena menghadirkan atlet basket yang berkompetisi tidak seperti pada umumnya, yaitu mereka menggunakan kursi roda untuk kompetisi basketnya. Baik, pada hari ini kami juga sudah ada 3 tamu. Di sebelah kiri saya ada Ibu Fiani. Selamat pagi Ibu Fiani. Selamat pagi. Ya, Ibu Fiani ini merupakan koordinator dari SBR Community Service Responsibility. Nah, kemudian di sebelah kanan saya sudah ada 2 siswa Secondary School Sekolah Bogoraya. Yang pertama kami mulai dari Nathan. Selamat pagi Nathan. Selamat pagi Ibu. Ya, Nathan ini merupakan siswa kelas 12. Kemudian ada Karina siswa kelas 11 dari Sekolah Bogoraya. Selamat pagi Karina. Pagi Bu. Baik, Nathan dan juga Karina ini kemarin pada saat acara webinar bertugas sebagai MC dan Ibu Fiani sendiri merupakan penanggung jawab dari acara tersebut. Pada pagi hari ini, selain kami ingin mengajak Anda sekalian untuk mereview, kami juga ingin mengetahui lebih lanjut dari Ibu Fiani ini mengenai misi khusus CSR Sekolah Bogoraya. Mengapa saat ini Sekolah Bogoraya mulai membuka peluang untuk banyak kerjasama dan juga kolaborasi dengan kelompok disabilitas seperti Jakarta Swift ini. Baik, untuk pertanyaan pertama kami akan mulai dulu dengan Ibu Fiani. Nah, Ibu Fiani pada acara webinar kemarin, selain sebagai aktivitas untuk setelah ujian semester 1, sebenarnya ada tujuan khusus apa nih Ibu mengundang Jakarta Swift untuk melakukan webinar secara virtual dengan siswa secondary school kita? Makasih Bu Elsa. Jadi memang ada tujuan khusus, yaitu pertama adalah memperingati Hari Disabilitas Internasional yang sebenarnya jatuh pada tanggal 3 Desember 2021. Jadi itu sudah tahun lalu ya. Nah, kami merayakannya pada tanggal 13 karena tanggal 3 sampai 10 Desember siswa SMP SMA Bogoraya ujian akhir semester 1. Ya walaupun sedikit terlambat tapi nampaknya tidak mengurangi pentingnya acara tersebut ya. Kemudian ada lagi nih tujuan lain, membuka wawasan siswi SMP SMA Bogoraya supaya supaya terbuka juga terhadap dunia disabilitas. Karena sehari-hari mungkin mereka bergaul dan bekerja sama dengan mereka yang tidak berketerbatasan fisik. Nah, kali ini mulai berpengalaman bergaul dan bekerja sama. Kemudian yang berikutnya adalah bukan hanya bekerja sama tapi juga mencontoh. Para atlet ini luar biasa gigih dan persisten ya. Jadi bagaimana mereka berusaha mencapai dan meraih prestasi. Mereka punya semboyan, never give up on your dreams. Jangan pernah berhenti dalam bermimpi. Jadi itu yang menjadi tema webinar kami pada saat itu Bu Elsa. Baik, never give up on your dreams teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Dalam sekali itu semboyannya ya Ibu ya. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Nathan. Nathan yang kemarin bertugas sebagai MC. Nathan sendiri bisa bercerita lebih banyak mungkin tentang Jakarta Swift. Kemudian ada pengalaman apa yang Nathan dapatkan saat mulai mengenal Jakarta Swift kemarin. Silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Dari pengalaman kemarin menjadi MC,
pertama-tama kami belajar banyak dari ketiga narasumber yang telah diundang dan berbicara pada saat acara kemarin. Dan narasumber pertama merupakan Kak Salim. Kak Salim merupakan coach dan juga program koordinator dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Dan juga kami memiliki salah satu atlet dari Jakarta Swift, yaitu Karin Hart. Dan Karin Hart bercerita juga dari segi pandang latihan dan banyaknya habit dari sebuah atlet untuk bekerja keras dan latihan. Dan terakhir kami juga memiliki guru physical education atau PE dari secondary school kami, yaitu Pak Fitra. Mungkin untuk informasi selanjutnya mengenai Jakarta Swift Wheelchair Basketball, kita bisa saksikan video berikut ini. How's it going, everyone? My name is Donald Santoso. I was the captain of the 2018 Asian Para Games National Men's Wheelchair Basketball team for Indonesia. And I'm one of the founders for Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Jakarta Swift Wheelchair Basketball is a community that we built, an organization, a nonprofit, where we provide an opportunity for people with and without disabilities to play wheelchair basketball. We teach the skills to play the team, to play the sport. We create teams to play in international competition, but more importantly, we build a community of people like-minded who want to play the sport. My hope for the future of Jakarta Swift Wheelchair Basketball is that it grows, it empowers people to have more confidence outside of the court, as well as provides an opportunity for others to build and start wheelchair basketball programs or other adaptive sports of their own outside Jakarta. Menurut saya Jakarta Swift itu grup basket kursi roda pertama mungkin ya di Indonesia dan utama di Jakarta. Dan organisasi ini enaknya ngumpulin komunitas para disabilitas, terutama daksa, buat mereka bisa menyalurkan pengen olahraga basket gimana. Ya di sini kita bisa dapat kursi roda, bisa main bareng, ada komunitasnya, bisa buat main bareng-bareng, buat main basket. Ini bagi saya Jakarta Swift itu merupakan sebuah klub untuk menampung teman-teman disabilitas melakukan aktivitas olahraga yang bersifat sosial. Ya jarang-jarang lah, mungkin yang kita ketahui di Indonesia itu kan jarang ada yang seperti itu. Dan di sini teman-teman disabilitas bisa melakukan aktivitas dengan gembira. Dan apa ya, biarpun banyak kesulitan yang kita hadapi di awal-awal ini, tapi tetap kita bisa melakukan dengan baik. Seperti mungkin ya namanya pemain kan, pemain baru belum mengerti apa-apa, tapi sedikit-sedikit sudah mulai memahami cara bermain basket, dribble bola, terus ya mungkin ke arah depannya pasti lebih baik lagi. Dan saya yakin hal seperti itu lebih baik.
Ya, baru saja kita saksikan tadi video mengenai Jakarta Swift. Keren banget ya bisa melihat perspektif dan juga video yang keren yang telah memberikan kita gambaran bagaimana mereka berkompetisi sebagai atlet, meskipun secara fisik memang terbatas, tapi itu tidak mengecilkan jiwa kompetisi dari setiap atlet. Yang saya sendiri sangat kagum merupakan berhubung saya juga senang bermain basket, saya melihat bagaimana kakak-kakak di dalam video dan juga atlet dalam video dan juga beliau Donald yang memberikan inspirasi. Menurut saya itu merupakan suatu hal yang luar biasa, di mana meskipun ada keterbatasan, bahkan keterbatasannya jika dirasakan secara fisik, mereka dapat melampaui keterbatasan itu dan tetap fokus dalam yang menjadi tujuannya, yaitu Asian Paralympic Games. Dan kita pada saat webinar kemarin ini kita juga diberikan cerita dari Kak Salim bagaimana beliau Donald, pendiri dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball, mendirikan komunitas ini, dan ternyata semuanya dimulai pada saat beliau sendiri merupakan pemain basket, namun pada suatu hari ada kecelakaan dan beliau bisa bangkit dari kecelakaan itu, dan beliau mulai bermain basket di Amerika, menjadi atlet profesional dalam wheelchair basketball. Dan pada saat itu tahun 2018 ada Asian Paralympic Games, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia memanggil beliau untuk mendirikan tim nasional dan juga membimbing tim nasional Indonesia agar dapat bertanding di ajang Asian Paralympic Games 2018. Dan ya, menurut saya secara keseluruhan cerita ini merupakan suatu hal yang sangat memotivasi dan juga memberikan inspirasi bagaimana bila ada kemauan, meskipun itu sulit, dan meskipun ada banyak keterbatasan, hasrat dan juga semangat untuk berjuang akan terus membimbing kita untuk terus maju. Oke, baik. Wah, di benak saya semangat juang dari atlet-atlet Jakarta Swift ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi mereka bisa mengatasi keterbatasan fisik mereka, bahkan mereka juga dapat melakukan hal-hal yang melebihi kita yang sempurna secara fisik. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Karina. Karina, pengalamannya yang kemarin juga bertugas sebagai MC, bagaimana pengalamannya kemarin? Apakah ada sesuatu yang berkesan dari pertemuan dengan Jakarta Swift tersebut? Oke, makasih Bu Elsa. Jadi pas webinar kemarin tuh segala hal emang sangat menarik dan menurut saya emang hal-hal yang baru. Tapi yang paling menarik buat saya adalah saat Ibu Andri berbicara tentang experience dia kemarin saat dia nonton Asian Paralympic Games secara langsung. Dan saat itu beliau selaku kepala sekolah dari secondary, dia menonton Asian Paralympic Games yang Indonesia melawan Irak, dan di sana Ibu Andri itu sangat terkesima, sangat terkajub dengan kerja keras para anak Indonesia yang memang dengan keterbatasan yang mereka punya, mereka masih menjadi atlet di Asian Paralympic Games. Dan di sana Ibu Andri saking kerennya Bu Andri sampai dokumentasi itu di Instagram personalnya. Saya izin untuk membacakan caption Instagram saya hari itu. Hari ini saya dan anak saya menyaksikan wheelchair basketball match antara Indonesia dan Irak. Buat saya, ini bukan sekedar pertandingan olahraga biasa. Ini adalah momen kita mengasah rasa kemanusiaan, welas asih, empati, dan menghargai sesama. Di sini kami melihat manusia-manusia kuat, seperti dalam lagu yang dinyanyikan oleh Tulus, salah satu theme song Asian Para Games. Manusia kuat yang melawan keterbatasan, mengalahkan kelemahan fisik untuk tampil sebagai pemenang yang sesungguhnya. Kami menikmati atmosfer pertandingan yang syarat dengan apresiasi dan gegap gempita dengan euforia dukungan bagi para pemain. Tenggorokan saya tercekat melihat para pemain yang seringkali jatuh karena kursi roda mereka bertabrakan dengan kursi roda yang lain.
Namun kami tersenyum bahagia ketika para pemain saling membantu para pemain yang lain yang terjatuh, apapun timnya. Buat saya, ASEAN Para Games bukan sekedar momen olahraga, namun momen kita merayakan kemanusiaan kita. Ayo nonton ASEAN Para Games. Itu saat itu ya. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari, yang juga merupakan nilai-nilai dari sekolah kami. Resilience, salah satunya, yang sangat terlihat, ketangguhan. Ya, bagaimana teman-teman dengan keterbatasannya tetap menjadi manusia-manusia kuat, manusia-manusia tangguh. Refleksi dari Ibu Andri ini sangat menyentuh rasa kemanusiaan kita sekali ya teman-teman semuanya. Nah sekarang saya mau bertanya juga kepada Ibu Viani nih, Bu, apakah komunitas Sekolah Bogoraya sendiri ini sudah terbiasa Bu untuk bekerja sama dan juga untuk berinteraksi dengan kelompok disabilitas seperti contohnya Jakarta Swift ini Bu? Ya, berinteraksi dengan atlet disabilitas memang baru pertama kali sih Bu ya, tapi sebenarnya siswa-siswi SMP SMA itu sudah punya beberapa pengalaman sih. Misalnya mereka ikut Best Buddies Club, yaitu kelompok yang memperhatikan dan berteman dengan mereka yang berkebutuhan khusus. Kemudian juga ada klub Benevolence yang baru didirikan tahun lalu, yang mencoba berteman dan berinteraksi, bekerja sama dengan mereka yang berketerbatasan fisik seperti tunarungu, tunanetra, tunagrahita, tunadaksa. Kemudian juga kami bekerja sama juga dengan Yayasan Helping Hands yang mempunyai concern terwujudnya sekolah-sekolah inklusif di masa depan. Nah, menghadirkan Jakarta Swift di antara kami, di antara siswa SMP SMA SPR Sekolah Bogoraya sebenarnya punya tujuan merubah mindset sih Bu. Jadi merubah mindset bukan hanya sekedar kegiatan begitu. Baik, merubah mindset ini bagaimana Bu? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, jadi kalau kita bertemu dengan mereka yang berketerbatasan fisik atau berkebutuhan khusus ya, yang muncul dari benak kita adalah kasihan, rasa iba, atau mereka pasti tidak bisa ini, tidak bisa itu karena fisiknya terbatas. Tetapi itu yang harus kita ubah, karena melihat contoh para atlet ini, mereka bahkan melakukan yang lebih dari yang kita bisa. Berarti mereka tangguh dan mandiri. Jadi saya ingin juga anak-anak SBR itu punya pemikiran yang seperti itu, tidak selalu terpatri pada kemampuan fisik saja, karena semangat juga harus lebih besar. Berarti yang perlu kita garis bawahi saat ini adalah mengubah mindset ya Ibu ya. Jadi kita perlu mengubah mindset kita yang mungkin menganggap mereka yang berketerbatasan fisik itu seperti tidak mampu, lemah dan juga perlu ditolong. Tapi ternyata mereka bahkan bisa melebihi kita yang sempurna secara fisik. Gitu, baik. Nah, untuk saat ini saya mau bertanya lagi kepada Nathan. Nathan, informasi apa saja sih yang dibagikan kemarin oleh Jakarta Swift pada saat webinar? Oke. Ya, baik Ibu. Pertama-tama yang tadi seperti saya sudah sempat singgung sedikit mengenai pendiriannya Jakarta Swift Wheelchair sendiri, dan ya yang seperti tadi saya bilang ini merupakan suatu inisiatif dari Menteri Indonesia saat mempersiapkan tim nasional wheelchair basketball untuk Asian Paralympic Games, dan semua ini dipimpin oleh Donald Santoso, yakni memang sebuah atlet profesional dari Amerika. Lalu selain itu kami juga mendapatkan informasi mengenai berbagai macam kegiatan, berbagai macam latihan yang mereka atlet-atlet Jakarta Swift ini hingga hari ini masih melakukan secara rutin sebagai komunitas, sebagai tim, dan kami mendapatkan banyak informasi ini dari Kak Salim sebagai coach, dan juga secara langsung mungkin apa yang menjadi kesulitan atau ketertarikan dari permainan basket, wheelchair basketball itu dari Karin Hart, yaitu atlet Jakarta Swift Wheelchair Basketball, dan yang saya sendiri masih ingat sampai sekarang merupakan bagaimana Coach Salim bilang ya memang latihannya itu kerja keras dan mereka tetap fokus dan tetap diminta untuk melakukan yang memang
mungkin secara fisik tetap berat, tapi itu merupakan kapasitas dan kemampuan yang harus dibangun, dan menurut saya itu suatu hal yang luar biasa. Dan ya dari situ saya jadi mendapat banyak pengetahuan juga, baik secara teknikal atau baik secara konsep akan bagaimana itu Jakarta Swift Wheelchair Basketball dan wheelchair basketball juga secara umum. Gitu. Baik, sangat menginspirasi sekali ya Bapak Ibu pengalamannya Donald. Baik, sekarang saya mau bertanya kepada Karina. Karina, kemarin ingat tidak berapa sih jumlah pemain basket dari Jakarta Swift? Kemudian apakah Coach Salim ini menjelaskan perbedaan antara permainan basketball pada umumnya dengan permainan basketball dengan menggunakan kursi roda? Jadi waktu itu tahun 2018 lalu, seperti Nathan Chai bilang tadi, Pak Donald emang merekrut atlet-atlet yang ingin bermain di Asian Paralympic Games, dan dari sana Pak Donald itu berkunjung ke daerah-daerah untuk merekrut orang-orang yang bisa dibilang bertalenta dalam bidang sports, lebih tepatnya basketball. Dan di sana sampai sekarang, sampai 2022, sudah ada 20-25 atlet yang aktif latihan Sabtu dan Minggu di Jakarta Swift Wheelchair Basketball Club. Dan berdasarkan Karen Hart kemarin, Karen Hart juga bilang kalau misalnya untuk menjadi seorang atlet wheelchair basketball itu tuh perlu dedikasi, perlu motivasi yang sangat kuat, karena mungkin biasanya minder kali ya gara-gara mempunyai keterbatasan. Namun dengan dedikasi yang kuat dan juga kerja keras, mereka pun berusaha untuk berlatih dengan biasanya. Dan di sana kata Karen Hart juga cukup sulit untuk menjadi seorang atlet basketball, karena mereka harus menggunakan tangannya untuk shooting basket, bola basket, dan juga untuk mengendalikan kursi rodanya untuk bisa berjalan dari satu ke satunya lagi. Dan Coach Salim juga pernah bilang saat webinar kemarin, kalau misalnya atlet-atlet di Jakarta Swift Wheelchair Basketball Club itu perlu dedikasi yang sangat kuat. Namun Coach Salim juga pernah singgung kalau misalnya latihan untuk orang-orang yang mempunyai keterbatasan seperti Karen Hart itu tuh sama sulitnya dengan untuk latihan dengan orang-orang yang sempurna mungkin seperti kita. Baik, jadi tidak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya. Ya. Baik. Sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Viani. Ibu, apakah ada mengapa Jakarta Swift ini diperkenalkan kepada siswa sekunderi Sekolah Bogoraya? Apakah ada tujuan jangka panjangnya Bu untuk kedepannya? Sebelum menjelaskan tujuan jangka panjang, saya teringat apa yang dikatakan Coach Salim ya. Jadi yang dibutuhkan bukan belas kasihan pada mereka, tetapi yang dibutuhkan adalah kita mempercayai kemampuan mereka dan memberi kesempatan mereka untuk menunjukkan talenta dan kemampuannya. Jadi dan itu terbukti bahwa mereka itu tangguh dan luar biasa ya. Jadi kepercayaan kita dan kesempatan kita memberi peluang supaya mereka melakukan atau menunjukkan talentanya. Nah, tujuan jangka panjang Sekolah Bogoraya adalah SBR ini sedang mengarahkan diri untuk menjadi sebuah sekolah yang inklusif, yang mampu merangkul semua siswa yang berketerbatasan, membangun kerjasama dan kerjasama dengan kelompok-kelompok disabilitas. Nah, sekarang ini semua guru dan staf sedang belajar bagaimana tuh membuat atau membangun sebuah sekolah inklusif, karena tentu tidak mudah ya. Membangun sebuah sekolah yang merangkul semua siswa yang berketerbatasan butuh persiapan, persiapan yang serius, hati-hati dan sangat detail. Nah, untuk itu masih mungkin long way ya, tetapi kita perlu langkah-langkah kecil. Nah, sebagai langkah-langkah kecilnya adalah sebenarnya ini untuk mendukung cita-cita itu saja. Saya sebagai penanggung jawab community service for the whole school, jadi mulai memperkenalkan siswa-siswa dengan dunia disabilitas, mulai bekerja sama, dan ya salah satunya dengan memperkenalkan atlet wheelchair Jakarta Swift ke para siswa.
Wah, sebuah perencanaan ke depan yang luar biasa sekali ya. Baik, sekarang saya mau bertanya kepada Nathan. Nathan, apakah ada rencana khususnya tingkat sekunderi Sekolah Bogoraya untuk mengadakan kegiatan dengan Jakarta Swift kembali? Ya, baik Bu. Saya sebenarnya ini sangat menarik. Saya kemarin mendapat informasi yang cukup menggembirakan. Jadi rencananya bila nanti sekolah offline sudah bisa berjalan dengan lancar, Pak Fitra, yaitu guru Physical Education Secondary School Sekolah Bogoraya, akan mengundang kawan-kawan atlet-atlet dan juga mungkin coach dari Jakarta Swift Basketball untuk bisa bermain basketball bersama di lapangan basket Sekolah Bogoraya di rooftop. Dan ini menurut saya merupakan salah satu acara yang bila nanti terlaksanakan saya akan sangat menantikan dan sangat semangat juga, dan saya yakin juga teman-teman yang sangat menyukai olahraga atau bahkan tertarik untuk menjadi bagian dari keseruan acaranya pasti akan sangat tertarik dan mungkin termotivasi juga dari permainan yang nanti akan diadakan, Bu. Semoga bisa cepat terlaksana ya Bapak Ibu sekalian juga. Baik, saat ini kita sudah mendekati akhir. Saya ingin bertanya pertanyaan terakhir untuk Nathan dan juga Karina. Kalian sebagai siswa secondary school Sekolah Bogoraya, value apa yang dapat kalian petik dari webinar kemarin dengan Jakarta Swift? Boleh dimulai dulu mungkin dengan Nathan, silakan. Iya, mungkin value yang terbesar yang saya ambil itu sebenarnya salah satu quote dari atlet Jakarta Swift, yaitu Karin Hart. Karin Hart memberikan quotes yaitu be bigger than your excuses. Artinya adalah diri lebih besar dari apapun itu yang menjadi alasan kita. Dan menurut saya ini quote yang bisa diaplikasikan ke kehidupan kita semua dalam apapun itu yang kita lakukan. Baik itu jika kita seorang atlet, baik itu bila kita seorang siswa ataupun seorang yang sedang fokus mengerjakan sesuatu atau membangun sesuatu, kita harus menjadi lebih besar dari apapun itu yang menjadi alasan kita, baik itu saat kita menemukan kesulitan atau mungkin keterbatasan. Kita belajar dari atlet-atlet yang luar biasa ini bahwa meskipun ada banyak alasan untuk bilang tidak, ada banyak alasan untuk mungkin berhenti latihan atau berhenti untuk berjuang, mereka menjadi lebih besar dari alasan tersebut, dan itulah yang membuat mereka bisa terus semangat dan terus berjuang. Itu menurut saya biggest value atau biggest lesson dari webinar. Baik, untuk Karina sendiri bagaimana Karina? Kalau untuk aku sih value terbesar mungkin never give up ya. Itu udah value terbesar yang aku dapat dari webinar tersebut, karena dilihat dari atlet-atlet dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball Club-nya pun mereka mempunyai keterbatasan yang mungkin orang lain kira mereka nggak bisa lah untuk menjadi atlet basketball. Namun mereka bisa, dan mereka tetap berjuang untuk prove to the public kalaupun mereka bisa untuk menjadi atlet. Jadi menurut saya never give up itu the biggest lesson dari webinar tersebut. Itu sih, Bu. Kasih. Baik, untuk Ibu Viani, pertanyaan terakhirnya nih Ibu Viani. Apakah ada harapan Bu yang ingin disampaikan di sini? Ya, silakan. Jadi yang pertama adalah semua orang apapun kondisinya berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Jadi itu yang penting. Nomor 2 adalah belajar dari teman-teman Jakarta Swift ini. Mereka manusia yang tangguh, manusia yang kuat, gigih, persisten. Harapan saya anak-anak siswa sekolah Bogoraya dan juga semua pemuda Indonesia menurut saya menjadi pribadi yang tangguh, persisten, kuat, teguh ya, seperti itu. Jadi kalau ada kesulitan atau tantangan jangan mudah patah semangat, tetapi berani mencari cara bagaimana mengatasinya, tapi juga meraih prestasi bahkan lebih. Ya, jadi kemudian harapan saya yang ketiga adalah sekolah Bogoraya berani membuka peluang lebih banyak bekerja sama dengan kaum disabilitas. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Viani, terima kasih juga Nathan dan juga Karina telah hadir di sini untuk sharing pengalaman webinar dengan Jakarta Swift Wheelchair Basketball Club. Nah, sharing Anda itu sangat menginspirasi kita semua pada pagi hari ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton Inspiring SBR pada hari ini. Ini merupakan edisi yang kedua di tahun 2022 ini, dan sampai jumpa lagi nanti di Inspiring SBR bulan depan. Bye-bye.